Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Deviatri Rahmayani dengan NIM 042011233054 dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Jadi di video ini saya akan membahas the 4C problem solving pada perusahaan The Walt Disney, khususnya pada sektor Disneyland Resort Paris. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas dua topik utama. Yang pertama adalah apa sih itu the 4C problem solving, dan yang kedua adalah bagaimana bentuk implementasinya pada perusahaan The Walt Disney. Sebelum kita membahas bentuk implementasi dari the 4C problem solving ini pada perusahaan The Walt Disney, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui apa sih sebenarnya the 4C problem solving itu. Jadi, the 4C problem solving itu adalah langkah-langkah yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, langkah-langkah itu adalah yang pertama adalah contain the problem, yang kedua adalah find cause the problem, ketiga correct the problem, dan yang keempat adalah control the problem. Oke, jadi yang pertama adalah contain the problem. Jadi, contain the problem ini adalah langkah pertama yang kita gunakan untuk pemecahan masalah. Yang kita lakukan di tahap ini adalah kita perlu mengidentifikasi sebenarnya apa sih masalah yang sering terjadi pada sebuah perusahaan tersebut. Nah, ketika kita sudah mengetahui, kita perlu menghentikan arus proses bisnis yang sedang bermasalah tersebut, baik dari sisi internalnya ataupun sisi eksternalnya. Selanjutnya, langkah kedua yang perlu kita lakukan adalah find cause the problem. Setelah langkah pertama, kita dapat menemukan apa masalah yang sedang terjadi, lalu langkah yang kedua adalah kita perlu menemukan akar dari permasalahan tersebut. Langkah ketiga yang perlu kita lakukan adalah correct the problem. Nah, yang dimaksudkan pada langkah ini adalah kita perlu mengambil tindakan yang cepat dan pragmatis untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang perlu diperhatikan pada langkah ini adalah seberapa cepat sih kita bisa menerapkan solusi tersebut pada perusahaan kita. Lalu, pada langkah keempat adalah control the problem. Ketika semua langkah-langkah tersebut sudah dilakukan dan masalah juga sudah teratasi, yang perlu kita lakukan di sini adalah memberikan kontrol. Artinya di sini adalah untuk mencegah terjadi atau terulang kembali masalah tersebut ke depannya. Dan selanjutnya adalah implementasi the 4C problem solving pada Disneyland Resort Paris. Sebelum mengetahui lebih dalam terkait implementasi pada perusahaan Disney, saya akan terlebih dahulu menjelaskan sebenarnya apa sih perusahaan Disney ini. Jadi, perusahaan Disney ini adalah perusahaan yang terjun di bidang hiburan dan entertainment, di mana dengan konsepnya Disney ini membuat 4 divisi bisnis yang terdiri dari studio entertainment, park and resort, consumer product, dan media network, di mana tiap divisi itu terdiri dari entitas bisnis yang terintegrasi dan bekerja sama untuk tumbuh mendunia. Pada divisi Park and Resort, Disney ini sudah membangun Disneyland di California, kemudian di Florida, dan juga di Tokyo. Nah, pada saat yang sama, Disney ini berkeinginan untuk melebarkan kembali sayap usahanya ke benua Eropa. Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa 5% dari pengunjung Disney di US itu berasal dari benua Eropa. Kemudian, Disney menjatuhkan pilihan mereka ke kota Paris. Perusahaan Disney memutuskan untuk menamai Disneyland mereka yang berada di Paris menjadi Euro Disney. Kemudian, mereka memilih untuk membangun wahana-wahana baru dan khusus di sana, seperti Sleeping Beauty Castle, The Roller Coaster Indiana Jones, lalu Space Mountain de la Terre Coaster. Jadi, langkah pertama adalah contain the problem. Dari ulasan singkat yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dapat dilihat bahwa The Walt Disney ini gagal mereproduksi keberhasilan Tokyo Disneyland ke dalam pengembangan Euro Disney di Paris. Ketika mereka memutuskan untuk membangun Euro Disney, terjadi protes, kekacauan, dan ternyata pengunjung yang datang itu hanya 10% dari yang diharapkan, di mana hal ini berdampak pada cash flow perusahaan Disney. Langkah yang kedua adalah find cause the problem. Setelah diusut, ada beberapa hal yang menyebabkan permasalahan tersebut dapat terjadi. Yang pertama adalah ketidakjelasan konsep yang diusung pada Euro Disney di Paris. Di sini, ada beberapa tuduhan bahwa Disney itu sedang mencoba untuk melakukan cultural imperialism. Disney juga membangun beberapa wahana spesifik yang tidak ada di Disneyland lainnya. Dengan begitu, banyak yang beranggapan bahwa Disneyland melupakan positioning yang sangat kuat dari Disneyland sebelumnya. Penyebab kedua adalah standar servis Euro Disney itu gagal untuk melayani pengunjung. Padahal Disney terkenal sebagai perusahaan yang terobsesi untuk menciptakan standar pelayanan yang sama di seluruh taman bermainnya. Akan tetapi, Disney memutuskan untuk menyediakan service delivery yang berbeda pada Euro Disney ini.
Tetapi, Disney melupakan budaya tempat Euro Disney berada. Sebagai contoh, Disney memaksakan untuk menyediakan makanan fast food di restoran. Yang kedua, Disney tidak menyadari perbedaan budaya dalam hal eating behavior, di mana orang Amerika biasanya mengunyah snack dan fast food, sementara orang Eropa membutuhkan kursi dan meja makan dengan menu masakan tradisional. Penyebab yang ketiga adalah cross-cultural difference, di mana hanya 3 dari 11 pengunjung Euro Disney yang merupakan warga Perancis. Namun, Euro Disney menyediakan informasi dan petunjuk-petunjuk dalam bahasa Perancis, baru kemudian ditulis dalam bahasa Inggris. Ditambah lagi, sekitar 45% staf itu berbahasa Perancis dan hanya 30% yang berasal dari luar Perancis. Kondisi ini tentu menimbulkan kesenjangan informasi dan pada akhirnya akan mengurangi kenyamanan dari para pengunjung. Kemudian, langkah yang ketiga adalah correct the problem. Hal pertama yang dilakukan oleh The Walt Disney Company adalah merestrukturisasi hutang-hutang Walt Disney di Eropa. Hal ini dilakukan tujuannya adalah untuk mencegah kebangkrutan dari Euro Disney itu sendiri. Lalu, hal kedua yang dilakukan adalah mengubah nama Euro Disney menjadi Disneyland Resort Paris. Kenapa hal ini dilakukan? Karena nama Euro Disney itu lebih merujuk pada kurensi hal perekonomian belaka. Maka dari itu, The Walt Disney Company memutuskan untuk mengubah nama Euro Disney ini menjadi Disneyland Resort Paris yang lebih menggambarkan sensasi taman bermain. Hal ketiga yang dilakukan Walt Disney Company adalah membangun wahana-wahana yang identik dengan Disneyland sebelumnya, sehingga image dari Disneyland itu dapat dibangun kembali. Sejumlah wahana tersebut terdiri dari atraksi dan parade yang ditujukan untuk memulihkan image seperti Sleeping Beauty Castle, The Roller Coaster, dan The Temple of Peril. Kemudian, langkah terakhir adalah control the problem. Disney memiliki 3 controlling risk, yaitu prevention strategy, mitigation strategy, dan yang ketiga adalah recovery strategy, di mana langkah-langkah ini penting untuk dilakukan demi meminimalkan individual customer dissatisfaction. Nah, langkah-langkah controlling risk ini dapat berupa permintaan maaf, mengembalikan dana, mengerjakan ulang produk dan servis, atau menyediakan kompensasi atas permasalahan yang dihadapi oleh pengunjung. Sekian pembahasan terkait the 4C problem solving pada perusahaan The Walt Disney Company. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.